Halo Sobat Arsi, selamat datang di acara Pokari Podcast bareng Arsi. Oke, bersama saya Nande. Saya Adam. Nah, kami berdua ini akan memandu acara ini selama beberapa menit ke depan. Iya, betul sekali. Oh iya Adam, gimana sih kabar Adam? Baik sih, Kak, baik. Kalau apalagi kan sekarang kan udah di musim PPKM gini kan, jadi harus tetap produktif Iya, gitu. betul banget. Kalau dari Kakak sendiri gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah saya baik sih. Teman-teman di rumah juga tentunya harus baik-baik aja dong ya. Jangan lupa juga prokes itu tetap harus dijalani. Iya, betul banget. Yuk, lanjut. Oke, sebelum kita masuk ke acara ini nih, Dam, mungkin teman-teman di rumah ini masih belum tahu sih apa itu Pokari. Ada bisa nggak jelasin Pokari? Bisa. Jadi Pokari itu merupakan prokja baru Humas, khususnya di Himars ya. Jadi itu tuh akan mengepost konten-konten mengenai terkait jurusan arsitektur yang akan dibahas langsung oleh mahasiswa arsitektur khususnya di Universitas Tanjung Pura seperti itu. Jadi topik-topik untuk kedepannya itu akan ngebahas tentang hal-hal yang lagi hangat gitu atau tips and trick gitu deh. Nah sebelum kita masuk nih mungkin jangan lupa ya kalian yang belum subscribe channel kita di bawah ini subscribe ya dan jangan lupa like dan komen. ya mungkin kalian ada saran abis ini mau ngundang siapa Iya, gitu atau kontennya apa boleh komen di bawah. Boleh komen aja. Oh iya, jangan lupa pencet loncengnya. Jangan biar nggak ketinggalan ya. Iya, betul banget. Nah, Kak Nande, mungkin ini kan podcast pertama kita nih. Jadi yang lain tuh mungkin belum tahu gitu apa yang akan kita lakukan sekarang. Boleh Kak Nande jelasin dulu deh apa? Oke, di hari pertama kita hari ini, kita itu akan mengupas tuntas tentang program studi arsitektur di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, kita tuh akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh kalian di akun Instagram Himas. Jadi kita akan jawab semua tuh. Iya betul. Tapi tenang, yang jawab tuh bukan kami berdua Iya. gitu. Yang jawab tuh akan ada 3 bintang tamu kita atau narasumber kita dari 3 angkatan termuda yaitu dari angkatan 2018, 19 dan 20. Nah, gitu. Jadi mungkin langsung aja kali ya kita panggilkan ya. Yuk, semuanya kita sambut narasumber kita pada hari ini. 3 narasumber kita. Tepuk tangan. Wuh, tepuk tangan. Ya, selamat datang abang Di kakak podcast semuanya. pertama kami. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih ya untuk kakak-kakak atau abang-abang ini udah mau nyempatin datang gitu. Nah, jadi sebelum kita mulai ke acaranya, mungkin kakak-kakak di sini nih perkenalan dari dulu dong. Hai, aku Ocha dari angkatan 2018. Halo, aku Dea dari angkatan 2020. Halo, saya Aji dari angkatan 2019. Nah, jadi udah kan perkenalannya. Jadi kita nih di sini udah kedatangan 3 bintang tamu dari 3 angkatan termuda, yaitu Kak Ocha dari angkatan 18, Bang Haji dari angkatan 2019. Iya, dan Dea dari angkatan 2020. Oke, sebelum kita mulai memasuki sesi tanya jawab, kita tanya-tanya dulu nih ya. Ngobrol-ngobrol singkat Ngobrol-ngobrol dulu, santai iya, betul. dulu dengan bintang tamu kita. Oke, yang kita ketahui kan saat ini nih prodi arsitektur tuh lagi viral ya di TikTok Iya, kan, betul. kan katanya anak-anak arsi itu keren-keren gitu. Anak-anak arsitek itu keren karena bisa jebol ke arsitektur yang notabene itu jurusan cukup sulit Iya, seperti itu. betul banget nih. Menurut kakak-kakak dan abang-abang nih, betul nggak sih itu tuh? Kalau dari saya sih ya lumayan sulit lah. Pokoknya tuh cari tugas sama manajemen waktu itu menantang lah kalau bagi saya. Ya, kalau menurut saya sendiri sih, ya kalau misal masuk arsi tuh harus siap fisik dan mental, terutama tuh kurang tidur kayak gitu. Ya kalau dari aku sebenarnya ini bukan apa ya, aku juga baru tahu nih ternyata lagi booming di TikTok. Iya. Padahal kalau dari awal ya aku masuk arsitek terus kenalan, iya jurusan mana arsitektur, wah keren dong bisa bikin rumah gitu kan. Taunya kayak gitu, padahal ya sama sih berat banget di belakangnya. Kita harus tahu gimana bikin konsep dan juga time management kita juga harus bagus. Tapi betul kan anak arsi itu keren-keren. Keren dong, nggak mungkin nggak keren kalau udah masuk arsi. Kayak boleh nih langsung aja ya. Iya, Dam. ini ada terkait dengan perasaan gitu. Ada pertanyaan dari Endri. Ini nih kesan pertama waktu tahu lulus di arsitektur gitu. Kesan pertama kakak-kakak ini. Boleh dari siapa dulu? Kak Ocha mungkin. Dari aku senang banget sih, pertama karena aku dari SMP suka banget dengan namanya
namanya bangunan, jadi tuh setiap lihat bangunan bagus tuh rasanya Wah, gitu. wah senang banget gitu. Jadi pas udah masuk, oke, this is what I want. Mantap. Kalau dari Dea sendiri? Ya kalau dari aku sendiri sih pertama tahu lulus di arsitektur itu senang sih, karena kan nggak semuanya bisa masuk di arsi, hanya orang-orang pilihan kayak gitu. Tapi seiring jalannya waktu ya tahu sendiri lah ya kayak gimana mata kuliahnya gitu. Cukup sulit seperti itu. Nah, kalau dari Bang Adi sendiri gimana? Kalau dari aku sih ada cerita unik. Pas itu aku lagi habis sholat Jumat, nunggu pengumuman SNMPTN, dan nunggunya itu sambil makan geprek gitu. Pas lagi makan-makan, ternyata katanya udah keluaran pengumumannya. Sekali aku cek, langsung berdiri gitu, langsung kayak teriak gitu. Oh, kaget. Terus dipandang semua orang itu. Pokoknya senang lah, tapi tidak bertahan lama. Berhubung dengan yang Bang Haji omongin tadi nih, boleh tahu sedikit dong kalau kakak-kakak ini nih keterima di jurusan arsitektur itu melalui jalur apa gitu? Boleh dari Bang Haji dulu? Kalau saya yang tadi itu dari SNMPTN. SNM. Kalau dia? Ya kalau saya dari jalur SNPTN juga. Kalau Kak Ocha? Kalau aku jalur mandiri. Mandiri. Kalau Kak Nande? Oh, kalau saya dari SBMPTN. Ya, sama. Oh, jadi kita dapat iya. Ya, kita lanjut lagi. Lanjut, ini ada pertanyaan dari Hanandia Firman Syah. Dia bilang, apakah ada basic skill tertentu untuk jadi mahasiswa arsitektur? Boleh. Boleh dijawab dari siapa? Dia dulu deh. Ya, boleh dulu. Ya kalau menurut saya sih enggak sih, enggak perlu basic skill tertentu untuk masuk arsitektur. Karena di arsitektur itu tidak hanya untuk kayak pemikiran orang kan hanya menggambar bangunan atau apa gitu. Tapi tuh setelah masuk di arsitek tuh tidak, dia tuh juga ada yang digitalnya juga. Jadi tidak harus ada skill tertentu. Kalau dari Bang Haji mungkin? Kalau menurut saya sih nggak perlu sih kalau ada skill basic buat gambar gitu. Mungkin bisa ngebantu kalau skill itu, tapi buat cuma masuknya sih nggak sih. Kalau juga buat bertanya nggak perlu sih kalau skill basic. Kalau dari Kak Ocha sendiri gimana? Ya, kalau dari aku beda sih ya. Dari yang aku lihat, pengalaman juga, time management itu termasuk skill kan? Iya. Dan itu perlu banget buat nggak cuma anak sektor sebenarnya, tapi semua mahasiswa. Gitu. Kemudian juga analytical thinking. Itu juga perlu banget. Kenapa? Karena sebagai mahasiswa arsitektur, kita harus tahu problem apa yang ada di lingkungan kita dan gimana cara kita untuk nyelesain problem itu dengan konsep atau desain kita. Gitu sih. Ya mungkin kalau misalnya dari harus jadi mahasiswa arsitektur itu nggak perlu basic skill yang menggambar itu nggak terlalu penting ya. Karena kalau menurut saya dari arsitektur khususnya di Universitas Tanjung Pura itu tuh diajarkan dari nol banget, dari bawah banget gitu. Jadi yang menurut pengalaman saya pribadi yang gambar stickman aja pandai berot dulunya. Jadi di semester 1 itu akan ditempa, akan dibiasakan gitu tangannya untuk menggambar, akhirnya jadi bisa gitu. Jadi bagi kalian yang ingin masuk arsitektur jangan takut untuk masuk ke arsitektur kalau nggak bisa gambar, karena itu skill menggambar itu bisa dilatih dan bisa diasah. Bahkan menulis juga kita ada Iya, itu ya, ada betul. dilatih juga. Jadi itu banyak dilatihnya dan dosen-dosennya juga tergolong baik-baik gitu. Iya, Nih mungkin ada pertanyaan dari f.eb__. Dia nanya nih, kalau matkul di prodi arsitektur itu ada apa aja sih Kak? Nah boleh dijawab deh, terserah dari siapa dulu. Kak Ocha boleh deh, Kak Ocha. Dari Kak Ocha yang sudah lama ya. Pertanyaan itu matkul di prodi arsitektur itu apa aja? Ya, jadi matkul di arsitektur mungkin beda ya setiap universitas pastinya. Tapi yang paling istimewa banget di Untan yaitu ada namanya arsitektur kalbar. Jadi gimana sih arsitektur kalbar ini? Kita bakal ke daerah-daerah, kita bakal memantau, melihat apa sih bangunan bersejarah yang ada di Kalimantan Barat gitu. Jadi emang khusus untuk membahas arsitektur di ruang lingkup Kalimantan Barat seperti itu. Mungkin yang hobi traveling tuh bisa, Iya, bisa tuh. ikutan. Jadi nggak hanya jalan-jalan, tapi kita juga belajar Iya di situ. betul. Nah kalau boleh tahu nih Kak Ocha, untuk arsitektur kalbar itu tersedia di semester berapa sih? Ya, jadi untuk arsitektur kalbar itu cuma ada di semester 7 atau bisa diambil di semester ke atas lainnya. Gitu.
Itu kan tadi udah tuh dari semester 7 itu salah satu makul andalan dari prodi arsitektur Untan kan. Mungkin kita boleh tanya nih ke Bang Aji dengan Kak Iya, Dea yang ya. semesternya agak Yang di lebih bawah nih. gitu. Mungkin ada nggak makul favorit yang kalian sukai? Mungkin Kalau- dari Bang Aji ya. Kalau dari saya sih matkul favorit mungkin apa ya? Sejarah arsitektur sih. Boleh dikasih tahu dong kenapa? Soalnya Kenapa? kalau kenapa favorit bagi saya? Karena saya itu suka sejarah aja sih. Sesimpel itu udah. Memang suka sejarah anaknya ya. Iya. Itu di semester berapa ya, Bang? Kalau nggak salah di semester 1. Udah lama sih. Mungkin Dea ini agak susah jawabnya karena baru gitu kan. Tapi boleh dong share-share dikit gitu. Ya kalau menurut saya sendiri sih makul favorit kalau sejauh ini yang lumayan menarik bagi saya yaitu perancangan arsitektur bangunan. Karena di perancangan arsitektur bangunan ini saya juga baru belajar bagaimana cara membuat bangunan, cara desain yang bagus dan sebagainya gitulah. Kalau boleh tahu tuh perancangan bangunan itu adanya di semester berapa ya? Kalau perancangan bangunan itu bisa dimulai dari semester kedua karena dari semester kedua itu dimulainya perancangan arsitektur bangunan 1 dan kemudian diteruskan sampai semester seterusnya sampai perancangan arsitektur bangunan 4. Tuh, baik. Terima kasih kakak-kakak Iya. penjelasannya. Selain itu tuh di prodi arsitektur Untan, selain ada makul perancangan bangunan, kita juga ada perancangan kawasan. Jadi Oh, gitu. ruang lingkupnya lebih besar. Jadi merancang skala kawasan gitu ya? Betul sekali. Itu dimulai di semester 4 ya, Bang? Iya, di semester 4. Nanti kalau kalian mungkin kurang tertarik di perancangan bangunan, bisa tuh belajarnya di perancangan kawasan. Iya, betul. Jadi sekalian gitu ya. Oke, dalam belajar mengajar di program studi arsitektur Untan, ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang berkesan gitu bagi kakak-kakak sekalian? Yang membekas. Yang seperti membekas. itu ya. Pengalaman deh, kita sharing pengalaman aja nih Kak. Kita sharing ngomong-ngomong aja gitu. Dea boleh nih Dea. Yang termuda dulu deh. Dari yang Kalau saya sendiri sih yang paling berkesan dan masih teringat sampai sekarang karena saya juga angkatan baru kan. Pada saat tugas besar di semester pertama karena di Hamin beberapa jam ada tugas yang salah dan itu tuh membuat bangunannya menjadi fatal dan harus ngulang dari awal lagi. Ya, sedih banget. itu buat apa ya Kak? Buat maket Kak? Buat maket ya. Jadi yang belum tahu maket itu apa, boleh dijelasin dong, Kak. Oke, maket itu seperti miniatur bangunan Iya. yang kita rancang nantinya. Jadi selain kita menggambar dan merancang, kita tuh juga ada membuat miniatur-miniatur bangunan yang sudah kita rancang gitu. Jadi tidak monoton hanya menggambar Iya, doang. betul banget. Oke, kalau Bang Aji. Kalau saya sih tantangannya tuh yang pertama itu sih begadang. Terus jarak rumah ke kampus ini lumayan jauh. Terus pernah ada cerita pas itu kayak ngejar deadline sampai nggak tidur. Dan karena ngantuk, pas itu kebetulan nabrak Bang Ojol gitu. Untung, hati-hati ya. untungnya itu nggak ngebut sih. Jadi ya Bang Ojol cuma nyenguk belakang. Nah, kalau dari Kak Ocha sendiri nih gimana? Kalau aku paling berkesan pas kerjain tugas bareng sih di rumah bareng-bareng sama temen kan waktu masih offline. Jadi ya tidurnya bareng, bangunnya bareng gitu kan. Kampusnya ada yang telat sih, tapi ya udah kerjain tugasnya bareng lah pokoknya. Seru banget sih. Kalau mungkin ini kalau dari Bang Aji sama Kak Ocha mungkin itu dari yang perspektif kalau kuliahnya offline gitu Iya. ya. Jadi untuk angkatan 2020 ke bawah, ke atas apa ke bawah sih? Ke bawah. Ke bawah ya. Itu kan online jadi mungkin agak susah gitu kalau misalnya pengalaman kampus gitu Iya, ya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Tadi kan kita udah bahas nih tentang kesulitan yang berkesan kan. Tapi kan pasti ada keseruan-keseruannya dong di pasti. program studi arsitektur. Nah, itu boleh nggak diceritain? Mungkin dari Kak Ocha deh. Seruan, oke. Seruan itu
Sama sih, masih ngerjain tugas tapi di kampus. Iya, Emang seru banget sih. offline tuh seru banget. Atau jam-jam kelas offline di kampus panas banget kan. Shout out buat Prodi. Ya, jadi serunya biasanya kalau dosen udah ngerti nih, oh anak-anak lagi panas, hektik banget sama tugas, biasa suka ngejokes yang lucu-lucu. Biasa jokes bapak-bapak. Itu kalau di kampus itu kelasnya itu kayak kelas biasa kah? Kalau dibanding dengan mata kuliah prodi lain beda sih, karena di kelas arsitektur kita punya meja itu besar banget, 2 meteran kira-kira, itu khusus buat gambar, tapi seharusnya itu dipakai 1 orang, cuma bisa dibagi-bagi 3-4 orang. Kalau dari Bang Aji, seruannya nih apa nih? Kalau dari aku sih itu sih mungkin dari selesai studio gitu kan, alias libur semester. Wah. Biasanya itu sama kawan-kawan kelas tuh pergi keliling mana-mana gitu. Refreshing gitu lah ya. Kalau yang kemarin tuh ke pantai sih, seru sih. Tapi kalau dalam proses belajarnya ini apa yang seru? Mungkin itu sih lebih ke ngerjain sama-sama aja sih. Mungkin Jadi nggak stresnya itu ngerjain tugas, tapi kalau dibarengin sama temen tuh kayaknya lebih enteng gitu. Iya. Kalau dari Dea? Kalau saya sendiri sih, saya kan termasuk mahasiswa online ya. Online. Dari Angkatan awal online. sampai semester sekarang. Kalau keseruan bagi saya sendiri tuh kayak ngerjain tugas bareng di rumah teman. Tiap hari tuh kadang-kadang pindah di rumah siapa gitu. Itu sih. Karena mungkin angkatan 2020 tuh terbatas, nggak bisa ke kampus. Bahkan iya. sampai sekarang angkatan 2020 ini belum pernah belajar offline di kampus gitu. Jadi masih secara daring. Iya, betul. Boleh dong kakak-kakak sama abang-abang nih kasih tipsnya untuk bisa survive di jurusan arsitektur. Gimana nih? Mungkin dari yang paling berpengalaman kali Kak Ocha. Harus punya tujuan sih, jadi sekedar pengen itu udah cukup menurut aku itu. Dia harus tahu kenapa mengambil arsitektur gitu. Abis selesai kuliah mau kerja di mana, mau jadi apa, karena jurusan itu kan luas banget ya, kerjaannya mau jadi apa aja. Jadi itu sih yang harus dimantepin, tujuannya dulu. Tujuan dulu Jadi ya. kayak kita harus tahu set prioritas gitu Iya, ya. biar nggak goyah kan. Lanjut, yuk Bang Aji. Kalau dari aku sih yang pertama itu harus punya motivasi diri sendiri sih biar bisa bertahan di situ. Yang kedua jangan malas, karena kalau malas sih susah juga sih. Sama harus ada rasa tanggung jawabnya lah dengan kita sebagai mahasiswa arsitektur, dengan keputusan kita masuk ke dalam jurusan arsitektur ini. Kita harus udah tahu siap konsekuensi apa yang akan kita hadapi. Iya, betul. Jadi kayak kita nggak goyah gitu saat kita Iya, menjalaninya. betul sekali. Kalau dari Dea? Kalau dari saya sendiri sih nggak jauh berbeda sih dengan Bang Aji dan Kak Ocha, tapi ada yang satu harus kita siapkan, yaitu terutama tuh memanajemen waktu, karena waktu itu penting, terutama ketika kita lagi banyak tugas kayak gitu. Jadi waktu itu merupakan hal yang krusial gitu ya. Iya. Jadi kalau kita ingin lebih mudah, lebih lancar, kita harus pandai-pandai mengatur waktu gitu dalam membuat tugas ataupun banyak deadline tuh kita harus paham gitu waktu-waktunya seperti itu. Karena waktu itu ya penting Iya, banget penting. sih, apalagi untuk mahasiswa arsitektur. Ya kata pepatah waktu adalah uang. Iya, betul. Oke, ini ada pertanyaan dari Silva Danri. Apa aja sih barang yang mahasiswa arsitektur wajib punya? Mungkin ini barang-barang yang kayak dari semester awal kali ya. Ah, Mulai dari yang semester awal dulu nih. iya. Ya kalau yang setahu saya sih dari semester awal itu yang terutama tuh kayak buku gambar, karena pada semester awal itu kita disuruh menggambar manual kayak gitu. Untuk membiasakan tangan. Iya. menggambar. Dan juga penggaris, pensil, dan ada pulpen yang berbagai macam ukuran sih. Maksudnya lebih ke drawing pen. Iya. Pensilnya juga kan? Iya, iya. Nanti untuk detail itu tanyakan aja ke dosen ya. Lanjut ke Bang Aji. Kalau itu kan semester 1, kalau semester atas ya mungkin cuma laptop sih. Laptop. Hmm. Kalau boleh tahu nih sekalian
spek laptop yang Mungkin anak-anak arsi atau anak-anak yang lain yang mau masuk arsi itu masih bingung gitu. Laptop apa sih yang cocok gitu buat masuk arsitektur? Kalau dari sisi spesifikasi sih mungkin RAM minimal tuh 8 GB. Prosesor kalau Intel itu minimal i5 generasi ke-9. Kalau buat AMD saya kurang tahu sih. Kalau Intel i5 ya. i5 generasi ke-9. Sama kalau VGA-nya tuh GTX lah ya, Nvidia GTX lah. Nah, jadi buat kalian yang ingin masuk ke arsitektur atau yang sudah masuk tapi bingung mau beli laptop yang gimana, nah tadi udah dijabarin tuh sama Bang Kalau Haji. biar nggak pusing-pusing, intinya laptop gaming. Iya Nah, sih, iya. itu yang paling mantep. Kalau mau aman, kalau mau aman ya ya. udah gaming aja gitu. Kalau dari Kak Ocha? Ya, aku nggak cuma laptopnya sih, pasti butuh softwarenya nggak sih? Iya, Ya iya, kan? betul dong. Ada Kotka, ada SketchUp, ada Lumion ya kalau mau pakai Lumion gitu. Banyak banget aplikasi 3D atau bikin video juga, Iya, karena kita iya. juga presentasi, jadi ya kita juga perlu semua software kayak gitu. Jadi pembelajaran arsitektur itu di semester awal itu kita biasain gambar pakai tangan. Tapi ya? iya, Semuanya dari tapi manual. setelah masuk ke semester 3 ke atas itu kita udah mulai masuk ke arsitektur digital Iya. gitu. Gambarnya secara digital di software-software kayak Tapi gitu. itu khusus di arsitektur Untan ya. Iya. Mungkin di kampus-kampus lain dari semester 1 juga udah mulai Bisa pakai jadi. digital, Jadi bisa kita ngebahasnya jadi. di sini ruang lingkup Universitas Iya, Tanjung Tanjung Pura. aja. Tapi berarti dari penjabaran kakak dengan abang yang tadi berarti modal untuk berkuliah di arsitektur cukup besar ya. Bisa dilihat Bisa, dari ya. muka-muka kakak-kakak dan abang-abang ini kayaknya memang sedikit menguras dompet Iya. gitu. Apa sih Kak yang paling menguras dompet tuh? Barang apa yang paling menguras dompet? Gimana tuh? Siapa Jawab ya? aja deh yang pengen jawab. Aku aja lah. Kan kita kan kuliah di Pontianak. Iya. Mungkin yang susah itu cari bahan market maksudnya. Dan itu tuh harus beli online. Dan kadang-kadang tuh ongkirnya lebih mahal daripada harga marketnya. Gitu sih. Tapi kalau dari aplikasi Oren itu ada gratis ongkir kadang. Nggak disponsor kan Iya. disponsor nggak boleh sebut. Betul. Gratis ongkir tuh lama. Kita kayak butuh tuh Cepet dalam seminggu kadang. gitu. Iya Jadi sih, betul, harus betul. kayak yes, yakin besok sampai. Harus siap lah pokoknya Tapi ya. tidak disponsor lagi orang. Kalau mau sponsor komen Boleh, di bawah. boleh aja. Gitu sih. Dari Kak Ocha apa Kak yang paling menguras? Selain beli laptopnya, Laptop. kita kan kalau mau ngumpulin tugas produk itu biasa ada namanya di print. Nah, Iya, atau lumayan. kayak ada semester awal ya buku gambar. Setiap asistensi salah coret ganti yang Ganti baru. kertas, iya, Gitu betul. kan. Printernya hasil printernya jelek, warnanya sesuai, ganti. lagi. Terus itu yang mahal. Beli kertas. Kotor dikit kan? Ganti betul. Salah dikit ganti. Gitu sih. Kalau dari kakak Dea? Kalau saya sendiri sih yang cukup menguras tuh kayak kertas gambar. Karena di semester awal kan saya banyak menggunakan kertas gambar kayak gitu. Kemudian kayak penggaris. Penggaris tuh kalau yang gimana ya, ada merek tertentu yang bakal tahan dan itu yang cukup mahal. Iya. Peralatan. Daripada harga lah. Iya. Iya. Kalau boleh tahu nih untuk kertasnya sendiri itu tuh pakai kertas ukuran berapa sih gitu? Kalau di prodi arsitektur Untan. Kalau kertas di semester awal sih lebih menggunakan kertas A3 sih. Jadi yang di awal-awal tuh beli buku gambar A3 ya. Ya, gitu. buku gambar A3. Tapi mulai ke atas itu mulai menggunakan kertas-kertas besar seperti kertas A2 gitu ya. A2. Kalau kasus kakak ada pernah yang pakai kertas A1? Kalau kami karena saat ini online sih belum Belum pernah ada. kita pakai A1. Kalau kau Sama belum pernah, tapi kalau kertas atau hasil asistensi kita print Iya. itu lebih anol. Iya, betul. baru tahu. Berarti siapin aja ya duitnya. Mental dan duit. Iya. Kayaknya ada yang nanya masalah UKT itu coba. Oh ada iya, nggak? boleh. UKT di Prodi Arsitektur Untan Itu kisaran berapa Kisaran berapa gitu? sih Kak? Boleh dijawab dari siapa ya? Kak Ocha mungkin. Oke, beda-beda sih ya kalau misalnya SBMSN Iya, sama iya. Mandiri. Kalau dari aku Mandiri kita punya
biaya tambahan di 2 tahun awal kayak gitu sebesar 1 juta. Jadi kira-kira antara 4,5 sampai 3,5 deh setiap semester. Itu kalau yang dari Mandiri. Ya. Kalau dari yang SN? Kalau yang dari SN sih kisaran 1 juta sampai 3.650.000 kayak gitu. Kalau Bang Haji dari SN juga ya? Iya, Mungkin SN. kita akan bantu jawab dari yang SBM gitu ya. Jadi dijelasin dulu nih UKT di Untan itu dibagi jadi 5. Iya. Jadi UKT 1, 2, sampai 5 gitu kan. Terus ya gitu. Ya, tiap UKT beda-beda Iya, tentunya kan. terus, Kalau Adam dapat UKT berapa? Kalau saya kenanya di UKT 4. Oh, UKT Itu 4. sekitaran 3.400.000. Kalau kakak? Kakak di UKT 5 tapi 3.400.000 juga. Oh, 3.400.000 juga. Heeh. Kalau di angkatan kami UKT 4 3.400.000, UKT 5-nya 3 juta berapa? 6 ya? Oh, beda. 3.650.000. Jadi ya sekitaran dari UKT 1-nya 500.000 ya kalau nggak salah. Berapa ya? 1 Iya, juta. 500. 500 sampai 1 juta. Ya, antara Ya, sekitar segitu segitu hingga 3 jutaan Iya. gitu untuk UKT di Universitas Candipura. Ya cukup terjangkau lah kalau dibandingkan sama universitas yang lain. Tapi kalau orang tua kalian PNS, pasti UKT 5. Terbongkar sudah. Jadi siap-siap aja ya buat kalian semua. Oke, Lanjut kita nih mungkin. Kita masuk ke sesi tanya jawab tentang Himars. Ya boleh sih, boleh. Kita belum tahu kan Himars itu apa. Mungkin Kak Ocha bisa dijawab nih. Kak Ocha sekilas info aja. Kak Ocha itu menjabat sebagai wakil ketua di Himars Iya. Untan. Boleh Nah, Kak? kalau yang dijelasin? belum tahu nih, Himars itu singkatan apa sih? Himars itu singkatan dari Himpunan Himpunan Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjung Pura gitu. Boleh nih Kak dijelasin tentang Himars sedikit. Ya, jadi setiap prodi biasanya ada satu organisasi yang sebagai tempat untuk mahasiswanya memberikan aspirasi, berkumpul, saling belajar. Nah, untuk di Untan kita punya himpunan yaitu Himars. Himpunan ini sendiri udah berjalan beberapa tahun dan dari angkatan saya sendiri untuk tahun ini sekarang udah ada sekitar 3 angkatan yang menjabat dalam 1 tahun periode. Kalau boleh tahu Himars itu ngapain aja sih? Kalau Himars sendiri pastinya kayak aku bilang tadi memberikan aspirasi gitu kan. Kita belajar namanya mengembangkan skill kepemimpinan kita kayak gitu. Gimana kita harus bisa time management juga, kita belajar di sini, kita harus bisa public speaking kayak apa yang dilakukan kalian kan. Gitu. Kita juga belajar gimana caranya untuk manajemen suatu project kayak gitu. Itu sih. Ini lebih kayak mengasah soft skill kita dalam berorganisasi gitu. Jadi di prodi arsitektur itu kita dapat materinya dari perkuliahan biasa. Ya. Jadi pengalaman kita organisasi itu didapat dari himpunan arsitektur ini Iya, di betul. Himars gitu. Jadi jangan lupa daftar Himars ya Iya, kalian. betul banget. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih. Apakah Himars ada menyelenggarakan pelatihan software untuk mahasiswa arsitektur? Mungkin boleh dijawab dari Bang Haji mungkin. Ada. Tapi itu karena kendala, tau lah kan, Corona, Covid, iya. jadi ditunda. Mungkin Banyak bisa ditunda. kali softwarenya jadi online gitu ya via Meet. Iya. Bisa jadi. Ditunggu aja. Terus Makanya masuk dulu. iya, kan? masuk dulu dong, daftar dulu dong. Nggak gimana Baru sih? tahu sekarang Iya, gimana. betul. Oke. Nah, jadi kan tadi kita udah ngebahas tentang Himars nih. Nah, jadi ada satu pertanyaan nih yang sedikit lucu nih mungkin. Jadi, boleh nggak sih di antara member Himars itu pacaran atau melakukan hubungan? Kalau bucin atau punya hubungan boleh banget kan, hak semua manusia di muka bumi. Iya, betul. Tapi ya yang diutamakan pastinya lebih profesional sih kayak gitu. Biasanya juga dengan punya pasangan kita lebih semangat nggak sih Iya, buat iya. ngerjain bareng-bareng kayak gitu. Boleh aja. Jadi kalau misalnya teman-teman ini putus, yang profesional gitu, Iya. tetap dituntut sisi keprofesionalannya gitu. Jangan sampai kalian karena masalah hubungan kalian malah di himpunan tuh terbengkalai. Iya, Ya betul betul. Jadi boleh. Iya, Nah baik, mungkin segitu dulu ya pertanyaan yang kita jawab dan dari kakak-kakak ini bahas. Kami mohon maaf nih, belum semuanya yang bisa kami jawab. ya bisa kami karena- diskusikan. Iya, karena terkendala waktu. Masih PPKM juga kan, Iya, masih jadi PPKM. udah sore juga. Dan makasih banyak nih buat kakak-kakak angkatan 18, 19, 20 yang udah
nyempatin datang dan udah bantu jawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang kepo gitu ya. Jadi mungkin Kita tutup aja ya. ya Dan, mungkin udah dulu kali ya. Jadi kalian kalau misalnya ada konten-konten atau saran-saran atau ingin ngundang siapa gitu, boleh langsung tuh komen aja ya di bawah mau ngundang siapa gitu. Terus Terus jangan lupa sebelum itu jangan lupa like, komen dan subscribe ya di akun kita. Jangan lupa itu nyalain nih bel. Lonceng. Tuh belnya dinyalain biar nggak ketinggalan Iya. konten-konten kita seterusnya. Jadi mungkin kami tutup dulu ya. Terima kasih semuanya. Saya Adam. Saya Nande. Sampai jumpa di Pokari selanjutnya. Selanjutnya. Dadah. Bye.